Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Hari-hari ini kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Baik yang puasanya mulai hari Senin ataupun hari Selasa, hari-hari ini memasuki 10 hari yang terakhir. Karena kemungkinan besar lebarannya itu bersamaan, karena bulan sudah sangat tinggi, sehingga satu malam itu miliknya dua kelompok ini. Yang mulai puasanya hari Senin tadi malam adalah malam 21, 10 hari terakhir. Yang puasanya mulai Selasa tadi malam 20, juga 10 hari yang terakhir, karena puasanya hanya 29 hari. Sehingga hari-hari ini adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ketika Rasulullah SAW memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau sangat-sangat membedakan dengan 20 hari sebelumnya. Salah satu sebabnya adalah karena di salah satu malam dari 10 hari yang terakhir itu ada satu malam yang dikenal dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu menjadi sangat istimewa di dalam proses Ramadan kita. Letak keistimewaannya malam Al-Qadar, ada dua hadis. Yang pertama sahih li ghairi, yang kedua hasan sahih menurut Syekh Al-Albani, tentang betapa sangat istimewanya yang namanya Al-Qadar bagi proses Ramadan kita. Hadis ini memberitahukan bahwa Rasulullah SAW menyatakan telah datang Ramadan yang penuh berkah. Allah fardukan puasa untuk kamu, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa, inilah kalimat yang istimewa, barang siapa tidak diberikan kebaikannya, jadi barang siapa di bulan Ramadan ini kok tidak mendapatkan kebaikan dari Al-Qadar, maka sungguh dia tidak diberikan kebaikan. Hadis ini dari riwayat Imam Nasai dari Abu Hurairah, sahih li ghairi. Sementara dari Ibnu Majah, Nabi beritahukan jika tidak diberi kebaikan di malam itu, maka sungguh diharamkan untuk semua kebaikan. Dan hal itu tidak terjadi kecuali karena gagal Ramadannya. Dengan demikian, tanda seseorang itu Ramadannya berhasil, sukses, dia dipastikan dapat Al-Qadar. Atau kalau seseorang itu mendapatkan Al-Qadar, tanda Ramadan orang itu berhasil.
Dengan demikian Al-Qadar itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi proses Ramadan kita. Dan Al-Qadar itu diletakkan pada 10 malam yang terakhir. Sehingga beberapa hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi perintahkan cari Al-Qadar pada puluhan akhir Ramadan. Dari Siti Aisyah, Nabi bersabda, carilah dengan segala daya upaya. Berarti betul-betul kita disuruh mencari dengan sungguh-sungguh. Malam Al-Qadar itu di malam-malam ganjil dari puluhan yang akhir dari bulan Ramadan. Sementara dari Imam Bukhari, Muslim, dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, saya melihat mimpimu bersepakat menetapkan bahwa Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang akhir. Maka barang siapa hendak mencari malam Al-Qadar, carilah pada 7 malam yang akhir. Jumhur ulama berpendapat, dan ini populer di Jazirah Arab, malam Al-Qadar itu turun di malam 27. Berdasarkan hadis Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab, bahwa pernah Al-Qadar turun di malam 27 dengan tandanya di pagi hari matahari tidak bersinar atau tidak menyilaukan mata. Nabi perintahkan cari dengan segala daya upaya. Dan kalau saya tahun ini di negeri kita Indonesia, sebaiknya kita tidak usah milih ganjil dan genep. Kita pilih hadis Imam Bukhari, Muslim yang pertama saja, 10 hari terakhir. Tidak usah pilih-pilih ganjil genep, karena masuknya Ramadan beda-beda. Yang masuknya Senin tadi malam, yang malam ganjil. Yang masuknya Selasa tadi malam, yang malam genep. Nah, kalau milih ganjil genep ya malaikat ya atau mumet. Sebaiknya pilih saja hadis 10 hari terakhir, tidak peduli ganjil dan genep, supaya kita kelihatan lebih bersungguh-sungguh, lebih berdaya upaya. Kemudian Bapak sekalian, apa itu Al-Qadar? Di dalam surat Al-Qadar tadi, Allah SWT memberitahukan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ada 2 tafsir maksudnya menurunkan itu. Pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu di malam Al-Qadar, diikuti oleh semua malaikat dan Jibril atau Ar-Ruh. Yang kedua, malam Al-Qadar itu malam turunnya 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itulah yang diturunkan dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi. Keutamaan di malam itu oleh Allah diabadikan tiap tahun keutamaannya, untuk diturunkan tiap tahun. Buktinya Nabi perintahkan kita untuk mencarinya. Oh, berarti keutamaan Al-Qadar itu diturunkan setiap tahun, meskipun Al-Quran sudah berhenti turun. Di manakah letak keutamaan Al-Qadar? Yang pertama, 2 hadis sahih tadi menyatakan Al-Qadar itu penentu dari keberhasilan Ramadan kita. Dan memang
penentu itu selalu diletakkan di akhir, dan akhir itu selalu yang menentukan. Umur kita yang menentukan yang akhir, amalan kita yang menentukan yang akhir, dan Ramadan kita pun yang menentukan bagian akhir. Ibaratnya anak sekolah, penentu kelulusan itu adalah ujian akhir. Rapotnya bagus, ujian akhirnya jelek, tetap jelek. Rapotnya bagus, tidak ikut ujian akhir juga tidak lulus. Dan biasanya orang yang ujian akhirnya bagus, itu rapot di depannya juga bagus. Maka tanda kelulusan kita, bagusnya Ramadan kita, itu bisa dideteksi lewat Al-Qadar. Betapa strategisnya yang namanya Al-Qadar. Dan yang namanya ujian akhir, ujian yang paling serius, ujian yang paling membutuhkan perhatian, ujian yang paling membutuhkan pengorbanan, sehingga Nabi pun perhatiannya istimewa. Khusus 10 hari terakhir beliau sangat istimewa perhatiannya. Tinggalkan aktivitas dunia, iktikaf, tinggalkan memikirkan selain urusan Allah dan akhirat. Bahkan terutama di malam hari, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan seluruh keluarganya, termasuk anak-anak kecil yang sudah bisa sholat. Karena makna Al-Qadar yang kedua adalah malam itu malam penetapan, malam ditakdirkannya nasib manusia untuk 1 tahun berikutnya, sehingga harapannya seluruh keluarga kita mendapatkan qadar, mendapatkan takdir yang baik untuk 1 tahun berikutnya, sehingga anak kecil-kecil pun dibangunkan. Dengan demikian, kalau kita faham seperti ini, ya kurang lebih di zaman Nabi dulu berarti masjid itu mulai penuh dengan para keluarga itu 10 hari terakhir. Beda dengan masjid kita, malah habis. Apalagi kalau daerah Jogja banyak anak kos, menjelang Lebaran pulang kampung, maka bodo kurang rong dino subuhan kari wong loro, imam karo muadzin salate jejeran. Saya pernah diminta ngisi pengajian subuh di masjid daerah-daerah Code itu, tidak tahu saya yang mana. Berangkat dari rumah itu sudah adzan, pada rumah saya jauh sana dekat Monjali. Ya pikiran saya sudah terlambat, ngebut sebanter-banter sampai masjidnya jek tutup peteng. Tak bukai lawange, tak urupi lampune, tak adani dhewe, tak imami dhewe, tak ceramai dhewe. Ki wonge do ning ngendi entek. Lah itulah tempat kita. Kenapa? Lebaran itu lebih butuh perhatian daripada ujian akhir Ramadan. Itulah negeri kita. Maka malam Al-Qadar itu malam strategis, penentu keberhasilan Ramadan kita. Yang kedua, malam itu malam penetapan takdir untuk 1 tahun berikutnya. Lebih strategis lagi kalau Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita membutuhkan takdir yang baik di akhir hayat kita. Maka bagi yang sudah sepuh-sepuh, ya, sudah lansia-lansia, wah ini strategis sekali. Karena mungkin tahun depan tidak ketemu Ramadan lagi. Betapa pentingnya mendapatkan takdir yang baik supaya akhir hayatnya husnul khotimah. Maka khususnya bagi yang sepuh-sepuh, harus lebih serius. Nabi itu menjelang meninggal dunia, khusus Ramadan tahun itu beliau iktikaf sampai 20 hari. Lebih perhatian lagi di akhir usia. Yang ketiga,
strategisnya Al-Qadar itu adalah Nabi bersabda, "Mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min nabi." Barang siapa qiyam bangun di malam Al-Qadar, beribadah di malam Al-Qadar, karena iman berharap pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis Imam Bukhari. Maka tanda orang itu keluar Ramadan bersih dosanya, dia juga dapat Al-Qadar berarti dia orang yang tercatat dihapus seluruh dosanya karena dapat Al-Qadar itu. Kemudian yang berikutnya, seseorang itu strategis dengan Al-Qadar. Ibadah di malam hari itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan. Di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan angka 1000 itu bukan maksudnya 999 ditambah 1. Angka 1000 itu bukan 1001 dikurangi 1. Tetapi angka 1000 itu menyimpulkan jumlah yang sangat banyak. Beruntunglah orang yang beribadah di malam hari itu mendapatkan catatan pahala yang susah untuk dihitung, saking banyaknya. Bukan ukuran angka 1000, tetapi sangat banyak. Kemudian yang terakhir, keberuntungan dapat Al-Qadar itu adalah menurut Muhammad Abduh, Imam Ghazali, sisa umur setelah dapat Al-Qadar adalah sisa umur yang penuh dengan berkah. Tiba-tiba orang itu sangat gampang menjadi orang baik, hatinya lebih ikhlas, lebih zuhud dengan dunia, lebih cinta dengan akhiratnya, lebih ringan sedekahnya, dan seterusnya, lebih kokoh iman Islamnya. Tiba-tiba orang itu begitu mudahnya menjadi orang yang baik. Itulah pentingnya dapat Al-Qadar. Kemudian cara mendapatkannya bagaimana? Kalau kita melihat apa yang dikerjakan Nabi kita, pertama beliau memang mengistimewakan 10 hari terakhir. Itu artinya kita pun harus seperti itu. 10 hari terakhir itu perhatian kita tentang akhirat, perhatian kita untuk urusan kepada Allah Ta'ala harus mengalahkan yang lainnya. Dunia kita kalahkan. Mungkin perlu iktikaf. Yang kedua, khususnya malam hari tidak absen. Khusus 10 hari terakhir, malam hari jangan sampai absen. Imam Malik mengatakan minimal ikut sholat jamaah isya. Imam Syafi'i mengatakan minimal ikut jamaah sholat subuh. Syukur-syukur antara isya dengan subuh dia banyak bangun, karena Al-Qadar itu turun di malam hari. Yang ketiga, di 10 hari terakhir itu perbanyak menebar rahmat. Malam yarham la yurham, hadis Imam Muslim. Siapa tidak suka merahmati tidak akan dirahmati. Maka Nabi sedekahnya lebih cepat daripada hembusan angin. Apapun yang diminta kepada beliau tidak pernah menolaknya. Para sahabat banyak kita lihat dalam sirah, malam-malam turunnya Al-Qadar, sedekahnya di mana-mana, seikhlas-ikhlas mungkin. Maka akhir-akhir Ramadan perbanyak kita mengeluarkan harta, merahmati banyak orang. Siapa suka merahmati juga akan dirahmati. Sayang seribu sayang, di negeri kita ini punya tradisi Idul Fitri lebih butuh biaya besar daripada Idul Kurban, sehingga akhir Ramadan orang tambah bakhil,
tambah kikir, semakin susah keluar harta demi persiapan lebaran. Indonesia itu Idul Fitri bodo besar, Idul Kurban bodo kecil. Padahal sing bodo besar yang mana? Idul Kurban 4 hari. Biayanya berapa? Ya minimal satu keluarga seekor kambing 3 juta. Sementara Idul Fitri harusnya 1 hari jadi 1 bulan. Nek cik sawal ki sih bodoh. Biayanya 3 juta satu keluarga ndak cukup. Rata-rata Idul Fitri ya klambine 2 anyar. Setel 500 sak omah 2 yuta. Urung rotine, empinge, tapene, sirupe marijan. Lontong opor, pitik Jawa, sambal goreng krecek, kerupuk urang. Mudik pulang kampung, tikete oleh-oleh sangune, nyangoni ponakan-ponakane. Kembali ke Jogja, cek tarian-tarian, sawalan RT, RW, BKK, Dasawisma. Saiki malah sawalan konco mancing. Teman-teman datang ngejak reuni, alah tarian lagi. Reuni SMA, SMP, SD, TK, PAUD. Ini di total sampai siji, banyak tamu, wah, rumah di renovasi, tembok elek, cat anyar, meja kursi elek, ganti anyar, keramik elek, ganti anyar, bojo elek, dicat anyar. Nah, akhirnya do medit. Nah, demi lebaran, hati-hati ini penyakit. Konsentrasi akhir Ramadan kalah dengan konsentrasi persiapan lebaran. Akhirnya negeri kita itu banyak yang gagal. Buktinya ya semakin mendekati lebaran bukan semakin ramai, tetapi semakin sepi. Khususnya bagi Bapak Ibu yang punya hitungan zakat mal, bagus sekali kalau dikeluarkan di 10 hari terakhir Ramadan, supaya lebih bisa merahmati orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang nanti punya simpanan harta, mulai dihitung, uang tunainya berapa, tabungannya berapa, emas peraknya berapa, di total. Kalau minimal 85 gram emas, berarti 1 nisab terkena zakat 2,5%. Emas-emasan yang dipakai ibu-ibu tidak ikut dihitung. Karena apa? Tidak termasuk simpanan. Kenapa ibu-ibu boleh pakai perhiasan? Ya karena ibu-ibu mengerjakan kewajiban berhias untuk menyenangkan suami. Perhiasan dipakai bapak-bapak dihitung karena bapak-bapak tidak boleh berhias. Maka perhiasan dipakai ibu-ibu boleh tidak dihitung. Nah, yang dihitung yang disimpan. Akhirnya terus tinggu kabeh. Kaya ngedan. Tapi ibu harus jujur, perhiasan yang biasa dipakai untuk berhias menyenangkan suami, mengerjakan kewajiban itu yang mana? Nah, harus jujur, Allah Maha tahu. Ibu biasanya pakai perhiasan itu ketika di depan bapak atau ketika mau tindak. Nah, kalau mau lihat manten, ketemu orang banyak, gelangi metu kabeh. Masa ngarepe bapake gelang karet kebak rambut.